Pada suatu malam yang gelap dan dingin, di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di pegunungan, berdirilah sebuah biara kuno yang telah lama dilupakan. Biara itu, yang dibangun berabad-abad lalu, kini tak lebih dari sebuah bangunan tua yang runtuh, terabaikan oleh waktu. Orang-orang desa berkata bahwa di sana, kehidupan dan kematian pernah bertemu dalam cara yang tak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Namun, jauh di balik dinding biara yang retak, ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Sebuah rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menggali lebih dalam, melampaui lapisan sejarah yang telah lama terkubur. Alina, seorang jurnalis muda dengan semangat yang tak terbatas, merasa tertarik dengan biara ini setelah mendengar cerita-cerita aneh dari penduduk desa. Konon, setiap kali bulan purnama datang, suara-suara aneh terdengar dari dalam biara, seperti bisikan, tangisan, bahkan jeritan. Orang-orang desa yang tinggal di sekitar biara itu menghindari tempat itu dengan alasan mereka tidak ingin diganggu oleh roh-roh yang katanya masih menghuni tempat tersebut. Namun, bagi Alina, ini bukan sekadar kisah hantu belaka. Ia ingin menggali lebih dalam, mencari tahu mengapa biara ini memiliki reputasi yang begitu gelap. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini berabad-abad lalu? Pagi itu, dengan semangat yang membara, Alina memulai perjalanannya menuju biara tua itu. Dengan membawa kamera dan buku catatannya, ia melangkah melalui jalan setapak yang licin dan dipenuhi dengan dedaunan yang jatuh. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, namun ia tidak gentar. Ketika ia sampai di depan pintu gerbang biara yang terbuat dari kayu tua, ia berhenti sejenak. Pandangannya tertuju pada patung-patung batu yang tampak seperti menyembah sesuatu yang tak terlihat. Ia merasa seolah-olah patung-patung itu sedang mengamatinya, memperhatikan setiap langkah yang diambilnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu biara. Suara engsel yang berderi terdengar keras, seolah menandakan bahwa tempat ini sudah lama tidak disentuh oleh manusia. Begitu memasuki ruang utama, Alina disambut oleh bayangan-bayangan gelap yang menari di bawah cahaya redup yang masuk melalui jendela-jendela berdebu. Di dalam biara itu, bau lembab dan basah terasa sangat kuat. Dinding-dinding yang dulu mungkin dihiasi dengan lukisan indah kini tampak pudar dan rusak, hanya menyisakan jejak-jejak masa lalu yang tak terhapuskan. Namun, meskipun tempat ini tampak sunyi dan tak terurus, Alina merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam biara ini terasa berat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya. Tanpa sadar, langkahnya membawa Alina menuju bagian belakang biara, tempat sebuah ruangan kecil yang terpisah dari ruangan utama. Di sana, ia menemukan sebuah pintu kayu tua yang terkunci rapat. Pintu itu terlihat lebih kuat daripada yang lainnya, seolah menyembunyikan sesuatu yang penting. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Alina mencari cara untuk membuka pintu tersebut. Ketika akhirnya pintu itu terbuka, ia disambut oleh ruangan gelap yang hampir tidak ada cahaya. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja batu. Buku itu, dengan sampul yang usang dan berdebu, tampak seperti sebuah kitab kuno yang telah dilupakan oleh waktu. Alina merasa dorongan kuat untuk membuka buku itu, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temui. Saat halaman pertama dibuka, Alina mulai membaca catatan yang tertulis di dalamnya. Apa yang ia temui di sana bukanlah sekadar kisah sejarah. Itu adalah kisah tentang para biarawati yang tinggal di biara ini, dan dosa-dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Namun, ada satu kalimat yang tertulis dengan huruf tebal, yang menggambarkan nasib mereka dengan cara yang tidak biasa. Karma akan datang, dan setiap dosa yang tak terbalaskan akan dibayar dengan cara yang tak terduga. Buku itu seperti sebuah peringatan. Sebuah peringatan yang seharusnya tidak pernah dibuka. Tapi sudah terlambat. Alina telah mengungkapkan sesuatu yang mungkin seharusnya tetap terkubur selamanya. Setelah membaca beberapa halaman, Alina merasa seperti terserap ke dalam kisah kelam yang ditulis di buku itu. Tulisan tangan di dalamnya kasar namun terstruktur, menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi berabad-abad lalu dengan detail yang mengerikan. Biara itu dulunya adalah tempat yang tenang, dihuni oleh para biarawati yang mengabdikan hidup mereka untuk berdoa dan melayani Tuhan. Namun, ketenangan itu mulai retak ketika kepala biarawati,
seorang wanita bernama Mater Agnes membawa pulang seorang pria misterius yang terluka parah. Ia ditemukan di tepi hutan, hampir mati, dengan luka yang tidak wajar. Penduduk desa memperingatkan agar pria itu tidak dibawa ke biara, tetapi Mater Agnes mengabaikan mereka. Ia percaya bahwa menyelamatkan nyawa seseorang adalah kewajiban yang suci. Pria itu, yang hanya dikenal dengan nama Elias, segera pulih di bawah perawatan para biarawati. Namun, kehadirannya membawa perubahan aneh di dalam biara. Para biarawati mulai melaporkan mimpi buruk yang sama setiap malam, mimpi tentang api, darah, dan jeritan. Beberapa dari mereka merasa seperti diawasi, bahkan ketika mereka sedang sendirian. Kehadiran Elias perlahan memengaruhi Mater Agnes. Wanita yang dulunya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih berubah menjadi seseorang yang keras dan penuh amarah. Ia mulai memimpin ritual-ritual malam yang tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Para biarawati yang mempertanyakan tindakannya dihukum berat, sementara yang lainnya memilih untuk diam karena takut. Dalam salah satu ritual malam itu, mereka menyerukan kekuatan dari entitas gelap yang mereka sebut Sang Hakim. Entitas ini, menurut buku itu, menjanjikan kekuatan, keabadian, dan kemampuan untuk mengontrol kehidupan orang lain. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal, pengorbanan jiwa mereka sendiri. Alina membaca dengan semakin cepat. Jantungnya berdegup kencang. Kisah ini terasa seperti dongeng menyeramkan, namun detailnya terlalu spesifik untuk dianggap fiksi. Ia tahu, jika semua ini benar, maka biara ini bukan hanya tempat biasa. Ini adalah pusat dari sesuatu yang sangat kelam. Ketika ia membuka halaman berikutnya, ia menemukan diagram aneh yang menggambarkan lingkaran besar dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Tulisan di bawah diagram itu berbunyi, "Lingkaran karma. Apa yang diberikan akan kembali 100 kali lipat." Seketika, Alina merasakan hawa dingin menjalar di lehernya. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih gelap, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Namun, ketika ia berbalik, ruangan itu kosong seperti sebelumnya. Meski merasa takut, Alina tidak bisa berhenti membaca. Ia terus membalik halaman demi halaman, menemukan kisah-kisah tentang kematian misterius para biarawati, peristiwa-peristiwa supranatural yang terjadi di dalam biara, dan akhirnya, kutukan yang jatuh pada mereka. Buku itu menggambarkan bahwa Sang Hakim, entitas yang mereka panggil, adalah penjaga karma. Ia memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, akan mendapatkan balasan setimpal. Para biarawati yang terlibat dalam ritual itu dihukum dengan cara yang mengerikan. Jiwa mereka tidak diizinkan meninggalkan dunia ini. Mereka dikutuk untuk tetap tinggal di dalam biara sebagai penebusan atas dosa-dosa mereka. Ketika Alina selesai membaca buku itu, ia menyadari bahwa ia telah berada di ruangan itu selama berjam-jam. Langit di luar telah berubah menjadi gelap, dan suara angin yang menderu terdengar semakin keras. Ia memutuskan untuk merekam ruangan itu dengan kameranya, berharap mendapatkan bukti untuk artikel yang sedang ia kerjakan. Namun, saat ia mulai merekam, sesuatu yang aneh terjadi. Kamera yang ia gunakan tiba-tiba mati, meskipun sebelumnya baterainya penuh. Ia mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Ketika ia melihat ke sekeliling ruangan, ia menyadari bahwa suasana di dalamnya berubah. Udara terasa lebih dingin, dan bayangan di sudut-sudut ruangan tampak bergerak. Tiba-tiba, Alina mendengar suara langkah kaki. Langkah itu datang dari lorong di luar ruangan, pelan namun teratur, seperti seseorang sedang berjalan ke arahnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia mengambil senter dari tasnya dan berjalan keluar ruangan. Di lorong yang gelap itu, ia tidak menemukan apa-apa. Namun, ketika ia berbalik untuk kembali ke ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung lorong, ada bayangan seorang wanita yang berdiri diam, mengenakan pakaian biarawati tua yang lusuh. Wanita itu tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Alina bisa merasakan tatapan menusuk yang diarahkan padanya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Perlahan, wanita itu mulai melangkah mendekat, dan Alina merasa tubuhnya tidak bisa bergerak.
Ketika wanita itu hampir mencapai tempatnya berdiri, ia mendengar bisikan yang sangat pelan, namun jelas. "Karma datang untukmu juga." Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika Alina membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di lantai dingin biara. Lampu senter yang ia bawa tergeletak di sampingnya. Cahayanya berkedip-kedip lemah. Waktu terasa seperti melompat. Ia tidak ingat bagaimana ia kehilangan kesadaran. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang menusuk dan suara samar bisikan yang masih bergema di kepalanya. Meski ketakutan menyelimuti pikirannya, rasa penasaran yang membara mendorongnya untuk terus menyelidiki. Ia memutuskan untuk keluar dari biara dan mengumpulkan pikirannya. Namun, saat ia mendekati pintu utama, ia mendapati bahwa pintu itu tidak lagi dapat terbuka. Kayu tua yang sebelumnya rapuh kini terasa seperti baja. Tidak bergerak sedikit pun meskipun ia mendorongnya dengan seluruh tenaganya. Ketika ia mencoba mencari jalan keluar lain, ia menyadari bahwa biara itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Lorong-lorong yang sebelumnya ia lewati kini bercabang menjadi koridor baru, dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menuntunnya lebih jauh ke dalam labirin kelam ini. Di salah satu lorong, ia menemukan sebuah lukisan besar yang menutupi hampir seluruh dinding. Lukisan itu menggambarkan para biarawati yang duduk melingkar di sekitar lingkaran ritual, dengan sosok kabur berdiri di tengah. Sosok itu tampak tak berbentuk, hanya berupa bayangan gelap dengan dua mata merah menyala. Di bawah lukisan itu, ada tulisan kecil, "Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai." Kata-kata itu menggema di pikirannya. Ia tahu bahwa biara ini bukan hanya tempat biasa. Ini adalah tempat di mana dosa-dosa dari masa lalu masih hidup, mencari penebusan, atau mungkin balas dendam. Di tengah kegelisahannya, Alina menemukan sebuah kapel kecil yang tampak berbeda dari bagian lain biara. Di dalam kapel itu, ada sebuah altar batu dengan ukiran-ukiran kuno di sekelilingnya. Di atas altar, ada benda yang tampak seperti kalung rosario, tetapi dengan simbol aneh pada liontinnya. Sebuah lingkaran dengan tanda panah yang berputar searah jarum jam. Saat ia menyentuh liontin itu, suara-suara di dalam kapel mulai terdengar. Bisikan-bisikan yang tidak dapat dimengerti memenuhi ruangan, membuatnya merasa seperti sedang diawasi oleh ratusan mata yang tak terlihat. Liontin itu terasa hangat di tangannya, seolah-olah benda itu memiliki energi tersendiri. Sebuah visi tiba-tiba muncul di pikirannya. Ia melihat para biarawati dari masa lalu menjalankan ritual yang mengerikan di kapel ini. Mereka memanggil sang hakim, meminta kekuatan untuk mengendalikan nasib mereka. Namun, permintaan mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sang hakim tidak hanya mengambil jiwa mereka, tetapi juga mengikat mereka ke biara ini untuk selama-lamanya. Visi itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Alina terengah-engah. Ia menyadari bahwa ia telah terlibat terlalu jauh. Biara ini tidak hanya menyimpan sejarah kelam, tetapi juga amarah yang belum terbalaskan. Saat malam semakin larut, Alina merasa seolah-olah waktu berhenti. Jam di ponselnya tidak bergerak, dan bulan yang terlihat melalui jendela tetap berada di posisi yang sama. Ia mencoba merekam dengan kameranya lagi, tetapi setiap kali ia menyalakan kamera, hanya layar hitam yang muncul. Ia kemudian mendengar suara langkah kaki yang berat, mendekat dari salah satu lorong. Langkah itu tidak terburu-buru, tetapi setiap dentuman terdengar seperti pukulan palu yang menghantam lantai. Ia tahu bahwa sesuatu sedang mencarinya. Dengan rasa panik, ia berlari ke salah satu ruangan yang kosong dan mengunci pintu dari dalam. Namun, ruangan itu tidak memberinya rasa aman. Dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran tangan, seperti seseorang yang mencoba melarikan diri dengan menggaruk dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan gelap di sekelilingnya. Ketika ia mendekati cermin itu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangannya sendiri tampak berbeda, lebih tua, lebih lelah, dengan mata yang tampak dipenuhi rasa bersalah. Ia mundur dengan ngeri, tetapi bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Dari cermin itu, suara yang sama seperti sebelumnya terdengar lagi. "Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai." Bayangannya di cermin tersenyum dingin, dan perlahan mulai keluar dari permukaan kaca,
mendekatinya dengan tangan terulur. Bayangan dari cermin itu mendekat dengan perlahan. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar Alina semakin dingin. Tubuhnya membeku di tempat, tak mampu bergerak meski pikirannya memerintahkan untuk lari. Wajah bayangan itu identik dengan wajahnya sendiri, tetapi matanya kosong, seperti lubang gelap yang tak berdasar. Ketika bayangan itu sudah berada sangat dekat, ia berbisik dengan suara yang menusuk hati. Karma datang untuk mereka yang menggali luka lama. Kau telah membangunkan kami. Bayangan itu meraih tangan Alina, dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di dalam ruangan itu. Ia sekarang berdiri di tengah-tengah kapel kuno, dikelilingi oleh para biarawati yang tampak seperti bayangan hidup. Wajah mereka pucat, mata mereka berlubang, dan tubuh mereka melayang-layang tanpa suara. Di tengah kapel itu, sang hakim berdiri dalam wujud bayangan raksasa yang hampir menelan ruangan. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Alina, membuatnya merasa seolah-olah seluruh rahasianya terkuak. Sosok itu berbicara tanpa suara, namun Alina mendengar setiap kata di dalam pikirannya. Kau membaca kisah mereka, dan kini kisahmu menjadi bagian dari lingkaran ini. Kau telah melanggar batas yang tak boleh dilanggar. Apa yang kau temukan di sini akan menjadi bebanmu seumur hidupmu. Alina mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tidak keluar. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bermaksud jahat, bahwa ia hanya ingin mengungkap kebenaran, tetapi kata-katanya seolah tertelan oleh kekosongan. Sang hakim mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Alina melihat kilasan kehidupannya sendiri, kesalahan-kesalahan kecil yang pernah ia lakukan, kebohongan yang ia ceritakan, dan tindakan egois yang ia anggap sepele. Semuanya diputar ulang seperti film, dan setiap kesalahan itu terasa seperti beban yang menekan dadanya. Karma tidak pernah salah, ujar sang hakim dengan suara yang menggema. Setiap tindakanmu akan berbalik padamu. Dan kini, kau telah mengambil lebih dari yang berhak kau miliki. Saat kata-kata itu selesai, Alina merasakan tubuhnya diseret ke lingkaran di tengah kapel. Para biarawati bayangan itu bergerak mendekatinya, membentuk lingkaran seperti yang ia lihat di dalam buku. Wajah-wajah mereka tidak menunjukkan emosi, tetapi Alina bisa merasakan kebencian yang terpancar dari kehadiran mereka. Lingkaran itu mulai bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tubuh Alina terasa berat, seolah-olah sesuatu menariknya ke bawah. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatannya sia-sia. Dalam kepanikan, ia menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari kutukan ini, terperangkap dalam lingkaran karma yang tak berujung. Di detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara sang hakim sekali lagi. Kebenaran yang kau cari bukanlah milikmu. Kini, kau adalah bagian dari sejarah yang kau coba ungkap. Selamat datang di lingkaran karma. Pagi berikutnya, seorang penduduk desa yang kebetulan melewati biara itu melaporkan sesuatu yang aneh. Ia melihat pintu biara terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun di dalamnya. Barang-barang milik Alina ditemukan di salah satu ruangan, termasuk buku catatannya yang berisi semua penemuan yang ia tulis. Namun, di halaman terakhir buku itu, ada satu kalimat yang membuat penduduk itu menggigil. Karma tidak pernah tidur. Mereka yang mengganggu yang terpendam akan menjadi bagian darinya. Penduduk desa tidak pernah kembali ke biara itu, dan kisah Alina menjadi legenda baru yang menambah kegelapan sejarah tempat itu. Biara itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu bagi dosa-dosa masa lalu dan masa kini, serta lingkaran karma yang terus berputar tanpa henti.